Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini dengan tenang, khusyuk melaksanakan ibadah. Tadi sempat kami lihat di grup WA telah terjadi kerusuhan kampung muslim dihanguskan. Bukan Sulawesi ya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, mudah-mudahan tidak meluas kerusuhan yang disinyalir unsur SARA. Mudah-mudahan semuanya tenang ya, dan kita mudah-mudahan juga tidak terprovokasi dengan hal-hal tersebut. Kita bersyukur di sini, alhamdulillah kita bisa aman, tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap malam Kamis kita lanjutkan mudzakarah kita tafsir juz amma. Pada malam hari ini kita akan baca Cima surah At-Takwir. Mari kita sama-sama membaca terlebih dahulu, karena membaca Al-Quran walaupun tidak serius, walaupun tak paham, tapi sudah tercatat mendapat pahala yang satu huruf minimal 10 kebajikan. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas
innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah At-Takwir tema besarnya sama dengan surah-surah yang kita baca sebelumnya. Ini hampir seluruhnya ya. Juz Amma ini tema besarnya hari kiamat. Sekali lagi, ini mungkin bagi kita kok Al-Quran ini berulang-ulang ini terus, macam nggak ada tema yang lain. Ini pelajaran penting bagi kita. Nomor satu itu adalah iman. Kalau iman sudah mantap, maka ia akan menggerakkan anggota badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza syamsu kuwirat, apabila matahari kuwirat, telah dilipat, digulung. Jadi kalau kirtu macam orang lipat pakaian atau sorban ya, digulung ya. Setelah dilipat, digulung ya, wa dzuba binuriha wa dhahaba binuriha, lalu dihilangkan cahayanya. Jadi setelah dia digulung jadi gelap. Jadi tafsirannya itu matahari itu dah dilipat, dah padam, dah padam. Tapi kalau dibaca tafsir Al-Marawi, gambaran perkiraan kapan dilipat dipadamkan ini masih jauh sekali. Itu karena pendekatannya adalah pendekatan sains, pendekatan ilmiah. Tapi kalau pendekatan keimanan bisa saja besok pagi. Iya. Tapi kalau ya pendekatan teori-teori alam yang disebut dengan ilmiah, itu kan teori alam, itu masih apabila matahari telah dilipat, telah digulung ya, dan hilanglah ya, dihilangkan sinarnya sehingga menjadi gelap gulita. Wa idzan nujumun kadarat,
dan apabila bintang-bintang telah berjatuhan, watasaqat, berjatuhan dan berserakan, alal ardi, di sini disebut alal ardi, berjatuhannya itu menimpa bumi, ke bumi ya. Jadi kita sebut menimpa bumi ini pakai ala. Kesannya kalau ala itu bintangnya kecil ya, macam jatuh bola ke lapangan. Tapi ini bintang itu dalam surah-surah yang kita dengarkan sebelumnya justru jauh lebih banyak yang lebih besar dari bumi. Jadi jatuhnya ke bumi itu ya, berjatuhan ke bumi ya, bukan kecil-kecil macam kerikil jatuh ke sungai, bukan. Ya hampir imbang ini yang jatuh. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung telah hancur, fasarat habaan ya, dia itu menjadi debu. Jadi bahasa kita tuh udah bukan belah lagi, hancur. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila isyar an-naqul hawamil ya, onta-onta yang sedang hamil. Kenapa onta terus disebut dia di Al-Quran? Ya, karena itu yang banyak dilihat oleh orang Arab. Ya, kalau mengumpamakan sesuatu dengan contoh yang asing bagi dia, bingung juga dia. Jadi, ya, contohnya yang sering dia lihat tentunya. Ya, onta-onta yang hamil. Utilat turikat, habis ditinggalkan, nggak dipedulikan lagi ya. Wa idzal wuhushu husyirat ay jumi'at, dan apabila hewan-hewan, kalau onta hewan piaraan ya, hushi ini hewan liar yang tadi pelihara, husyirat ya, dikumpulkan, hewan-hewan liar itu dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila bihar, bahrun ya, laut-laut, sujirat, dipanaskan lalu mendidih dan berubah jadi api menyala. Uqidat, dinyalakan. Nah ini gimana memahaminya ini ya? Kalau nyalakan kayu bakar mungkin ini oke, dinyalakan. Fasarat naran, lalu menjadilah laut itu nar, jadi api semua laut itu. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh jiwa dipertemukan. Kita sampai di sini dulu. Ada disebutkan oleh Ibnu Ka'ab terkait dengan ayat ini yang menjadi tanda-tanda kiamat besar. Itu ketika orang-orang lagi ramai sibuk di kerjanya masing-masing ya. Ramai di pasar, ramai, masih pagi. Kita beraktivitas pagi-pagi jam 9, 10 itu lagi rame-rame.
Jam 9 jam 10 itu kan sangat terang ya. Sekarang jam 7 aja udah. Tiba-tiba gelap, mataharinya padam. Nggak ada keterangan dari ini akan gerhana total, nggak ada. Di luar perhitungan manusia ya. Jadi nggak ada yang berpikir hari itu akan gelap, karena ini bukan gerhana. Jadi mataharinya tiba-tiba gelap karena lagi ramai. Bisa dibayangkan ya, tak siap apa-apa, lagi ramai, kita sibuk dengan masing-masing, tiba-tiba gelap gulita. Akhirnya manusia panik. Di tengah kepanikannya, disitulah berjatuhan bintang-bintang itu. Makin repot ini. Ya. Saat panik, berjatuhanlah bintang-bintang itu. Larilah tunggang langgang ya, manusia. Karena manusia sudah ada trauma kalau sudah begitu modelnya. Pada lari ke bukit takut mau datang tsunami, pada lari. Di saat itulah bertumbangan gunung-gunung ke permukaan bumi. Bukan tumbangnya, ludes. Getarannya itu langsung membuat gempa, membuat jin-jin pada terkejut. Manusia udah kejut duluan, lari tunggang langgang, ketemu sama jin, jin ketemu manusia, hewan-hewan ini pun pada terkejut, lari. Ini yang disebut hewan-hewan liar itu dikumpulkan. Maksudnya itu katanya itu bukan dikumpulkan, sudah nggak sama kawannya lagi. Ya, pokoknya di mana orang ramai biasanya ke situ sudah kita. Hewan-hewan itu pun begitu dia saling pokoknya menyatu. Ya, pada panik semua. Tengah kepanikan itu, ini ada apa? Semua makhluk bertanya, ini ada apa? Tak tahu. Ini kata jin, biar kami lihat dulu ini ada apa. Pergilah jin ini ke pesisir, nak ke laut. Ke laut dia, karena di darat sudah habis. Dia udah habis, gunung-gunung udah selesai, ludes. Ya, ludes. Ya, ke laut. Tiba-tiba nyampe di laut, dilihat air lautnya menggelegak. Apa menggelegak? Mendidih kuat. Dan tiba-tiba langsung muncul api. Jadi laut itu semuanya jadi api. Dia pun bingung. Dia balik ke darat. Tiba-tiba bumi ini membelah sampai lapis ketujuh ke bawah, tembus ke atas, sampai langit ketujuh tembus. Nak lari kemana? Lalu tiba-tiba berhembus angin yang sangat kuat yang mematikan semua makhluk. Selesai sudah, hari kiamat besar itu datang. Jika, tapi jika ini beneran, kapannya nggak tahu. Jangankan kita nabi aja ditanya nggak tahu. Nabi ditanya sama Jibril yang nyamar sebagai manusia, mata sa'ah. Ya? Iya. Kenapa pakai fi'il madi? Litahqiq. Belum terjadi tapi benar-benar akan terjadi, maka pakai fi'il madi. Seolah-olah telah terjadi, saking pastinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pasti terjadi. Oh, tak mungkin. Asal Anda ragu, keluar dari Islam. Karena ini ayat. Iya, ini ayat. Cuma kapan terjadi ya kita semua tak tahu. Udah meninggal saat itu, ya. Karena takutnya orang-orang pada saat itu sudah banyak tak beriman memang.
ya, sehingga terjadi kiamat itu. Tapi begitulah Allah gambarkan huru hara kiamat itu. Ini semakin kesini ini makin serem kiamatnya. biar apa? Gini loh, gini maksudnya itu. Tolonglah hidup ini banyak ingat-ingat bahwa setelah dunia ini akan terjadi kiamat, lalu akan ada kehidupan akhirat gitu. Jangan habiskan kesenangan hanya di dunia. Nah, udah selesai dunia ini. Nah, udah kiamat total, bukan gerhana total ya. Udah kiamat total. Matilah semua manusia. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan jasadnya, hidup kembali. Tapi banyak yang menafsirkan roh dimaksud dipertemukan di sini itu adalah dipertemukan, dikelompokkan dengan sesamanya yang sama amalannya. Jadi nanti begitu dibangkitkan itu akan dikelompokkan dengan geng amalannya. Siapa yang hidup di dunia suka bertemunya di masjid, maka dia dipertemukan dengan orang-orang yang rajin ke masjid. Siapa yang di dunia sering main domino, maka dipertemukan dengan kawan-kawannya itu. Ya terserah. Sekarang kita mau kumpul bersama siapa? Bersama siapa? Maka kita diajarkan doa. Waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, golongkan kami, kelompokkan kami bersama grup-grup orang yang saleh. Siapa itu? Kita nggak nyebut orangnya, tapi karakter orang-orang saleh itu. Maka di mana ada komunitas kebaikan, ikut. Ada kesubuhan, ikut aja, itu baik. Ya. Ada peduli lingkungan, ikut. Pokoknya komunitas-komunitas yang baik. Komunitas amal, komunitas sosial, komunitas ibadah, komunitas zikir, komunitas ilmu, ikut. Kalau semuanya tak pernah ikut, terus kemana aja? Di rumah semua. Ngapain? Nengok HP. Bersama apa yang ditengok di HP itulah nanti. Ya. Maka disebutkan oleh ulama, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung itu ya akan berkumpul bersama sejenisnya. Jarang kita lihat merpati kumpul dengan gagak. Ya. Ayam kumpul dengan musang, habis dia. Kumpul. Maka hati-hati juga. Apalagi kadang-kadang akhir-akhir ini tahun politik. Carilah tempat Anda berkumpul yang aman sampai akhirat. Kita tidak nyebut partai, nyebut orang, nyebut calon, tidak ada urusan dengan itu kita. Tapi yakinlah, kemana Anda berkumpul, dengan itulah Anda nanti disamakan kelompoknya nanti di akhirat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika jiwa dengan sesama yang amalannya sama, jadi bukan dengan bapak, dengan ibu, dengan anak, dengan mertua, dengan bos, bukan, tak ada lagi hubungan sudah. Hubungannya adalah yang sejenis amalnya. Kalau mau kumpul dengan keluarga, ajak keluarga ngaji juga kalau itu. Jadi anak saleh, jadi istri yang saleh, ya, biar sama-sama sampai akhirat. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup itu masa jahiliyah, su'ilat, ditanya, ya,
ada yang mengatakan dibaca sa'alat, anak perempuan dia bertanya, tapi di sini kita pakai yang qiraah su'ilat, dia ditanya. Berarti siapa yang nanya? Allah. Kenapa dia ditanya? Menjadi pelaku karena dia jadi korban. Dalam riwayat lain sa'alat, dia bertanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa ia sehingga ia itu dibunuh? Apa salahnya dibunuh? Hati-hati perempuan yang aborsi, nanti dihadapkan sama Allah SWT, dia dudukkan berdua tuh. Allah nanya kepada sang bayi, engkau kenapa dibunuh dulu? Apa salahmu? Bukan ingin mendikte anak ini biar dia nunjuk, tuh pelakunya itu. Jawab tuh. Mau disidang nanti. Kalau riwayat yang sa'alat, yang nanya di hadapan Allah, "Ma, kenapa aku dibunuh? Apa salahku?" Kira-kira jawab apa nanti ya? Hati-hati laki-laki yang menyuruh pacarnya itu untuk aborsi karena takut menikah. Hati-hati. Yang buang anak itu kan jahiliyah modern. Kalau jahiliyah zaman dulu ya memang ditanam sendiri. Jahiliyah sekarang ini kan akan ditanya, apa salahku? Kata ibunya, bukan salah ibu mengandung. Hati-hati. Maksudnya tolong, apapun yang kita lakukan, ini akan kita pertemukan di akhirat ini. Akan ada tanya jawab itu. Ya. Wa idzas suhufu nusirat. Suhufu ay asuful a'mal. Suhuf itu apa? Lembaran catatan amal. Nusirat ay fut, kalau busta itu dihamparkan. Besar catatan amal kita nih. Buka di bahasa kita digelar lah ya, dibentangkan ya, maksudnya diperlihatkan. Kalau tadi itu terjadinya kiamat ya, ketika langit ketika jatuh bintang, ketika matahari, itu kan terjadi kiamat. Nah, yang tiga ini sudah kiamat bangkit, ya kan? Digabung nih. Iya. Jadi ketika jiwa-jiwa sudah dipertemukan, itu sudah kebangkitan. Setelah dipertemukan, lalu apa yang terjadi? Terjadi tanya jawab. Ini kalau kita dengarkan yang sebelumnya, bukan saja bayi itu yang ada tanya jawabnya, semua nanti. Ya. Mengapa begini dulu? Lalu dibuka, mana ada, kata dia, aku nggak pernah. Buka catatan. Ini ada tertulis, ada tertulis. Makanya kemarin kita diajarkan doa, walaupun tertulis tapi kata Allah, aku maafkan. Itu yang hisabnya ringan, tapi berat juga amalannya itu ya. Ya, hisab yasira, tapi amalannya berat ya, 3 tapi berat. Tapi kalau ini dihamparkan, dibentangkan ya, catatan amal ya. Wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit telah dilenyapkan, diharati sudah tidak ada lagi teduh-teduh apa-apa, sudah tidak ada lagi ya. Ada yang meriwayatkan matahari pas di atas kepala. Betul apa tidak? Tengok aja nanti kalau tak percaya. Udah nggak ada lagi nutup-nutupi, kecuali 7 kelompok yang langsung dikasih naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya sudah ya. Mana yang 7 itu ya? Sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zillu. 1, imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, itu pejabat-pejabat lah itu.
Ya kalau mau selamat berlakulah adil, jangan kriminalisasi, apalagi ulama yang dikriminalisasi, ya bahaya, habis itu. Satu. Dua, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Ya, iya. Yang ketiga, oh iya, wa syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam komunitas yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kalau orang tua rajin ibadah nggak masuk, Pak, udah wajar. Tapi kalau anak pesantren, yang bangun tengah malam, rajin sholat sunnah, itu yang masuk. Kalau kita ini nggak masuk lewat pintu pemuda yang rajin ibadah. Tapi kalau ibadahnya rajin ke masjid, masuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini istiqamah ke masjid. Dapat tak dapat ilmu, yang penting dapat ke masjid, itu aja dulu. Udah tiga. Empat, warajula laki-laki yang ngasihi, bukan cinta karena Allah. Anda suka sama, ada harapan biar dia ngasih sembako. Kadang-kadang ini kalau pejabat sakit, itu satu Tanjung Pinang datang ke RSUP. Maksudnya apa gitu? Ya, nih orang sakit, tetangga sakit miskin, nggak sempat ditengok. Bukan karena itu, tapi kita berdekat, ya, bergaul itu karena dia orang baik. 4. Yang kelima, ya, yang kelima, warajulun da'allah fi khullah fafadat ainah, seseorang yang berdoa di tengah malam dikala sunyi orang terlelap tidur, ya, berdoa dikala sunyi, syaratnya itu tengah sunyi malam. Yang syarat yang kedua, fafadat ainah, mengalir air matanya, menangis mengingat dosa-dosanya. Ini harus belajar ini, mabit malam bina iman takwa, bangun tengah malam doa ya Allah sampai nangis. Itu. Yang keenam, ya, yang keenam adalah laki-laki yang dirayu oleh gadis yang cantik, kaya, digoda macam Nabi Yusuf, digoda, diajak nikah, ya, sama gadis, udah S2, udah orang kaya, pimpinan partai. Diajak dia, kelagui. Apa dia bilang? Faqala, ini syahidnya. Apa dia bilang? Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Tak mempan. Kalau anak sekarang mubazir, kata dia, rezeki datang sendiri mana boleh ditolak. Itu yang lupa kiamat itu. Ya. Yang terakhir, ya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminu, seseorang yang berimpak pakai tangan kanan, tangan kiri tak tahu. La ta'lam shimaluhu ma yunfiqu yaminu, yang tangan kiri tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini bukan tangan kiri aja yang tahu, satu RW tahu, bukan satu RT, Pak, masuk Facebook jadi sedunia maya tahu. Nah, itu 7. Karena udah ada langit di akhirat, matahari di atas kepala. Kalau mau teduh, kita kira-kira masuk yang mana? Sedekah harus ada duit. Masih banyak jalan. Kalau ke masjid nggak perlu pakai duit. Nggak ada mobil, jalan kaki, insya Allah. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah katakan, wa idzal jahimu su'irat, apabila jahim
neraka jahim. Ada riwayat yang mengatakan dia dipanaskan karena wa idzal jannatu uzlifat ay surga telah didekatkan kepada calon penghuninya. Nah, ya, uzlifat ay quribat didekatkan. Jadi calon surga sudah tahu gambarannya ini, ibarat kereta api itu sudah ngantri. Yang penghuni neraka juga udah tahu panasnya udah nyampe. Nah, masih alimat nafsum ma ahdarat. Jadi yang panjang iza jawabnya alimat nafsun, maka setiap jiwa alimat, dia tahu, dia yakin. Alimat tahu, ya, juga bermakna yakin, karena alim tu itu saudara zanantu, bermakna yakin, nggak ragu lagi, nggak tahu betul dia, ya, yakin. Jadi kalau disebut di sini itu sudah ilmu yakin, bukan ilmu yakin lagi, udah di depan, udah ainul yakin, bukan ilmu yakin lagi, udah hakul yakin, tinggal didorong. Kalau di neraka tinggal buka pintu, kalau surga udah hakul yakin di situ. Jadi tingkat ma'rifatnya terhadap kebenaran. Alimat nafsun, maka setiap jiwa mengetahui ma'ahdarat, apa yang telah ia kerjakan selama hidup di dunia, min khairin wa syarrin. Cuma sayang waktu itu walaupun kita sudah tahu salah, nggak bisa diperbaiki lagi. Maka dari sekarang lah kita main hitung-hitung, ya, biar kita tahu mana kekurangan kita yang akan kita perbaiki. Yang kurang kita perbanyak ibadah kita, yang ada salahnya kita perbaiki. Kalau nanti tidak ada orang sudah ragu-ragu lagi, semua yakin, sayangnya sudah tak bisa membantu, ya. Neraka sudah dipanaskan, surga sudah didekatkan, ya, maka manusia dibagi tiga. Satu, orang-orang yang awal, as-sabiqunal awwalun, dialah yang duluan nanti masuk surga. Lalu yang sisanya ngantri, ngantrinya pun dua kereta, ada ngantri ke surga, ada ngantri ke neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Fala, la di sini la zaidah, jadi tidak ada makna. Fala uqsimu ay fa uqsimu, aku bersumpah, kata Allah, bil khunnas, demi ayhiyan nujum, bintang-bintang. Aku bersumpah, kata Allah, demi bintang-bintang. Al jawari, ya, yang beredar, ya. Al kunnas, yang berserakan. Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Wallaili idza as'as, dan Allah bersumpah demi malam, idza as'as, ya, apabila telah hampir habis gelapnya, ay adbar, penghujung malam. Allah bersumpah dengan
penghujung malam yang mau hampir gelapnya habis, ya, sebentar lagi subuh. Wasubhi idza tanaffas, dan Allah bersumpah demi subuh idza tanaffas, apabila fajarnya telah menyingsing, ya, hatta yasira naharan, ya, sehingga menjadilah dia nahar. Artinya di sini terang. Jadi fajar menyingsing terang, fajar subuh. Allah bersumpah dengan malam, penghujung malam, bersumpah dengan subuh. Ini nampaknya rahasianya di sini, agar kita selamat dari huru-hara, ya. Setelah kiamat itu perbanyaklah bangun di penghujung malam, jangan ketinggalan sholat subuh. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya ay Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu laqaulu rasulin karim, adalah qaul, firman Allah subhanahu wa ta'ala, rasulin karim, yang dibawa oleh utusan. Utusan di sini siapa? Bukan rasul, itu maksudnya utusan Jibril, ya. Kan Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh Jibril sebagai utusan Allah. Karim, utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Artinya Allah ceritakan semua itu ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan omongan dia, bukan cerita-cerita masa lalu, bukan syair, tapi itu benar-benar firman Allah, ya, yang diwahyukan melalui perantaraan utusannya malaikat yang mulia, yakni Jibril alaihissalam. Dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan, inda dzil arsy makin, yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dzil arsy, yang memiliki arsy. Dzi ay sahib, sahib. Jadi kalau ada belajar nahu itu ada namanya asmaul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Zu kalau baris depan, za kalau baris atas, zi kalau baris bawah. Zi, za, zu itu artinya sahib, pemilik. Dzil arsy, pemilik arsy. Allah yang punya arsy, bukan duduk di atas arsy. Ada yang pemilik arsy. Arsy itu makhluk, Allah itu khalik. Kalau duduk nanti lebih besar nanti makhluknya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ini menunjukkan bahwa betapa mulianya malaikat Jibril alaihissalam yang berada di sisi Allah, yang memiliki arsy makin, ya. Makin ini aizi makan, ya, makan itu tempat, yang memiliki tempat. Muta'in samma amin, muta'in, yang ditaati. Siapa yang ditaati? Allah subhanahu wa ta'ala, segala perintahnya. Karena memang malaikat itu sami'na wa ata'na, yaf'aluna ma tu'marun. Itu ciri malaikat, melaksanakan semua apa yang diperintah. Beda dengan manusia, kadang dilaksanakan, kadang tidak. Sama, bukan summa. Kalau summa kemudian, sama di sana. Kenapa kok di sini disebut
di sana. Karena ars sesuatu yang sangat besar, nggak bisa kita jangkau, menunjukkan kebesarannya, ya. Muta'in sama amin. Sama di sana, di mana? Ya, bis samawat, di langit. Ya, kita sudah bahas tentang langit, bukan macam kue lapis, ya. Dimensinya itu beda, ya. Amin, yang dipercaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin alal wahyi, atas wahyu. Wa ma sahibukum bimajnun. Dua, Allah ingin sampaikan bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Dua, wa ma sahibukum, dan tidaklah sahibmu itu, kawanmu itu, temanmu itu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimajnun kama za'amtum. Dia bukan gila sebagaimana yang kau kira. Za'ama itu di bawah syakka, di bawah zanna. Zanna menyangka, tapi lebih atas dari syakka. Syakka menyangka, ragu antara yakin dengan tidak. Kalau zanna lebih kuat yakinnya. Kalau za'ama lebih kuat tidak daripada yakinnya. Itu namanya sangkaan yang sangat lemah. Karena itu Allah di sini disebutkan tafsirnya kama za'amtum. Jadi mereka menyangka, sangkanya sangat lemah, sangat tak mendasar, menganggap Nabi gila. Maka kalau ada yang menyebut-nyebut Nabi yang kurang-kurang, itu dia yang gila, yang error itu. Qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh ra'ahu ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'a Muhammadun Jibril. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat dia. Siapa yang dilihat? Jibril. Bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Kita sudah baca di surah Al-Alaq ketika turun ayat pertama itu, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihissalam di ufukil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa, dan tidaklah dia Muhammad itu 'alal ghaibi, terhadap informasi yang gaib, bidanin, pelit kikir. Nabi tak ada sembunyikan masalah-masalah gaib.